Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimawanti Fauzia, NRP 57. Pada praktikum pada pertemuan kali ini teori tentang database masih dengan lektur saya Mr. Rengga Asmara Eskom OCA. Pada bab ini kita akan membahas mengenai data mining. Langsung aja. Jadi tujuan dari pertemuan teori kita kali ini yang pertama adalah untuk memahami tentang data mining modeling. Kemudian yang kedua, untuk memahami setiap tahapan dari data mining. Yang ketiga, memahami fungsionalitas dari dalam data mining. Dan yang terakhir, untuk memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pada kali ini, saya telah membaginya menjadi beberapa pokok bahasan. Yang pertama, data mining model. Yang kedua, stage atau tahapan dalam data mining. Yang ketiga, fungsionalitas dalam data mining. Yang keempat, data mining teknik. Dan yang sekaligus yang terakhir. Jadi ada 4 pokok bahasan. Oh, masih ada satu lagi. Introduction. Jadi pada bab introduction. Jadi apa sih data mining? Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Jadi sampai sekarang masih diperdebatkan, di mana sih data mining itu ditempatkan, di bidang ilmu mana. Karena kan data mining itu menyangkut tentang database, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, statistik, dan sebagainya. Definition. Jadi ada definisi sederhana dari data mining. Jadi data mining itu adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Databases, or KDD. Ini adalah latar belakang. Kenapa sih kok bisa muncul data mining? Pertama, masalah data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Jadi banyak sekali, entah itu dalam sebuah perusahaan, organisasi, atau sebagainya, mana mereka sudah mengumpulkan data sekian tahun lamanya, entah itu berupa pembelian, penjualan, data nasabah, dan transaksi, dan sebagainya. Nah, hampir semua data tersebut itu dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari. Yang itu tuh kebanyakan merupakan OLTP, Online Transaction Processing. Saya ulas sedikit. Jadi, kenapa sih kok kita butuh data mining? Ya, karena itu tadi masalah-masalah data itu kita seharusnya punya istilahnya pengolahan. Gimana nih data yang sudah kita punya ini bisa berguna pada kita nantinya. Jadi kayak semisal pada sebuah supermarket di mana dia memiliki data mengenai siapa saja pengunjungnya, terus berapa pengunjung setiap hari, maka data tersebut itu bisa diolah untuk strategi pemasaran dan sebagainya. Kemudian bab yang kedua, data mining model. IBM membagi data mining model ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah verification model, dan yang kedua ada discovery model. Pertama, verification model. Model ini menggunakan perkiraan atau hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan atau hipotesis dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan yang diambil. Contohnya, nih, dalam bidang penasaran, sebelum sebuah perusahaan mengeluarkan suatu produk baru ke pasaran, perusahaan tersebut harus memiliki informasi tentang kecenderungan pelanggan untuk membeli produk yang akan dikeluarkan. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan target dari pembeli. Kemudian yang kedua, discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini, sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola.
yang ada dan keadaan umum pada saat itu, tanpa adanya campur tangan dan tuntunan dari pengguna. Jadi kita menemukan sendiri pola-pola yang kita telah cari pada user ataupun pelanggan dan sebagainya. Nah, hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Contoh, sebuah bank ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada data mining. Ini diantaranya adalah penanganan berbagai tipe data, entah itu berupa integer, mungkin kalau dalam komputer integer, string, dan sebagainya, atau mungkin dalam pengelompokan pencarian sebuah data melalui survei dan sebagainya. Dan efisiensi dari algoritma data mining. Kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber data-data yang berbeda, jadi tidak hanya pada satu sumber saja, melainkan dari multi sumber. Kemudian proteksi dan keamanan data. Next, efisiensi dari algoritma data mining. Nah, algoritma yang digunakan untuk mewujudkannya itu haruslah efisien untuk basis data yang besar. Yaitu waktu eksekusi dari algoritma tersebut haruslah sesuai dan realistis untuk data dengan ukuran yang besar. Karena data mining ini memang biasanya diperuntukkan bagi database yang besar. Kemudian pokok bahasan selanjutnya, stage in mining model, tahapan di data mining. Nah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses data mining. Ini ada 7. Yang pertama, basis data relasional, kemudian ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, untuk standar, reduksi data dan fitur, kemudian menjalankan algoritma dan tahapan-tahapan yang sebelumnya. Jadi, yang pertama, basis data relasional. Jadi, dewasa ini hampir semua data bisnis disimpan dalam basis data relasional yang saling berhubungan. Sebuah model basis data relasional dibangun dari serangkaian tabel. Setiap tabel disimpan sebagai sebuah file. Sebuah tabel relasional terdiri dari baris dan kolom. Kebanyakan model basis data relasional saat ini dibangun di atas lingkungan OLTP, Online Transaction Processing. OLTP ini adalah tipe akses yang digunakan oleh bisnis yang membutuhkan transaksi konkuren dalam jumlah yang besar. Untuk data yang tersimpan dalam basis data relasional inilah yang dapat diolah oleh sistem data mining. Dan yang kedua, ekstraksi data. Jadi setelah data-data yang dikumpulkan pada proses transaksi tadi, itu seringkali ditempatkan pada lokasi yang berbeda-beda. Maka dari itu, dibutuhkan kemampuan dari sistem untuk dapat mengumpulkan data dengan cepat. Jika data tersebut tersimpan dalam kantor regional, seringkali data tersebut diupload ke sebuah server yang lebih terpusat. Data dapat diringkas dulu sebelum dikirimkan ke tempat penyimpanan pusat. Sebagai contoh, sebuah toko perangkat keras mungkin mengirim data yang menunjukkan bahwa 10 roll kabel telah terjual pada hari ini oleh karyawan nomor 10 dibanding pengiriman data detail transaksi. Yang ketiga, transformasi. Jadi transformasi data melakukan peringkasan data dengan mengasumsikan bahwa data telah tersimpan dalam tempat penyimpanan data tunggal. Jadi kalau tadi itu istilahnya pada lokasi yang berbeda-beda, kali ini data tersimpan dalam tempat penyimpanan yang tunggal. Nah, pada langkah terakhir, data telah diekstrak dari banyak basis data ke dalam basis data tunggal. Tipe peringkasan yang dikerjakan dalam langkah ini mirip dengan peringkasan yang dikerjakan selama tahap ekstraksi. Beberapa perusahaan memilih untuk meringkas data dalam sebuah tempat penyimpanan tunggal, karena biar lebih gampang. Fungsi-fungsi agregat yang sering digunakan antara lain summarization, sum, average, FVG, minimum, min, maksimum, max, dan count. Yang keempat, pembersihan data. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya akan mengalami proses pembersihan. Proses pembersihan data dilakukan untuk membuang
record yang keliru, menstandarkan atribut-atribut, merasionalisasi struktur data, dan mengendalikan data yang hilang. Data yang tidak konsisten dan banyak kekeliruan membuat hasil data mining tidak akurat. Makanya, sangat penting untuk membuat data konsisten dan seragam. Pembersihan data juga dapat membantu perusahaan untuk mengkonsolidasikan record. Ini sangat berguna ketika sebuah perusahaan mempunyai banyak record untuk seorang pelanggan. Setiap record atau file pelanggan mempunyai nomor pelanggan yang sama, tetapi informasi dalam tiap filenya berbeda. Yang kelima, bentuk standar. Selanjutnya, setelah data mengalami proses pembersihan, maka data ditransfer ke dalam bentuk standar. Bentuk standar ini adalah bentuk data yang akan diakses oleh algoritma data mining. Bentuk standar ini biasanya dalam bentuk spreadsheet-like. Bentuk spreadsheet bekerja dengan baik karena baris merepresentasikan kasus dan kolom merepresentasikan feature. Yang keenam, reduksi data dan feature. Setelah data berada dalam bentuk standar spreadsheet, perlu dipertimbangkan untuk mereduksi jumlah feature. Ada beberapa alasan untuk mengurangi jumlah feature dalam spreadsheet kita. Sebuah bank, ini contohnya, mungkin mempunyai ratusan feature ketika hendak memprediksi resiko kredit. Hal ini berarti perusahaan mempunyai data dalam jumlah yang sangat besar. Bekerja dengan data sebanyak ini membuat algoritma prediksi menurun kinerjanya. Maka dari itu, perlu dilakukan reduksi feature tersebut. Dan yang terakhir adalah menjalankan algoritma. Jadi algoritma tadi dijalankan. Kemudian pokok bahasan selanjutnya, functionality dalam data mining. Data mining bersifat dependent terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakannya juga mungkin akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Mining Association Rule. Jadi ada sebuah asosiasi di mana dia menerapkan aturan-aturan mengenai data mining. Jadi dalam data mining digunakan untuk menemukan suatu himpunan hubungan antar item dalam bentuk A1A sampai AAM. Sama lebih besar sama dengan B1A sampai ABN. A untuk I, E antara 1 sampai M dan B untuk J misalnya C1 sampai N adalah himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu basis data. Sebagai contoh, dari suatu himpunan data transaksi, seseorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seseorang pelanggan membeli selai, ia biasanya juga membeli roti dalam satu transaksi yang sama. Generalisasi, pencatatan, dan karakteristik data multilevel. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data, yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Online Analytical Processing atau OLAP, basis data multidimensi, data cubes, abstraksi data, dan sebagainya. Generalisasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification rules. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian ada analisa klaster. Jadi suatu proses untuk jadi analisa klaster ini adalah proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya, berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas.
Melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi-partisi yang berguna terhadap sejumlah besar himpunan objek dengan didasarkan pada prinsip divide and conquer yang mendekomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Pencarian pola sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan rekod pada suatu periode waktu, misalnya untuk menganalisa tren. Jadi suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula, langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula, ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola-pola yang ada ini dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan atau tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula, maka akan diikuti oleh pembelian kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula, sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi yang selanjutnya. Pokok bahasan kita yang selanjutnya dan sekaligus yang terakhir adalah teknik-teknik dalam data mining. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari. Dan teknik apa yang akan digunakan? Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Jadi, apa saja yang berpengaruh? Yang pertama itu, jenis basis data yang akan dijadikan objek, kemudian jenis informasi yang hendak dicari, kemudian yang terakhir, teknik yang hendak digunakan. Market basket analysis, ini teknik, salah satu teknik. Fungsi association rule seringkali disebut dengan market basket analysis, yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item yang berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjaannya. Nah, fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Market based analysis, apa sih? Apa itu kaidah asosiasi? Jadi kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Imiansky, dan Swami AIS 93 diberikan suatu database transaksi. Setiap transaksi ada suatu himpunan item-item. Kemudian kita disuruh untuk mencari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan user. Ini contohnya, 30% dari transaksi yang memuat peer juga memuat popok. 5% dari transaksi memuat item-item berikut. 30% confidence dari kaidah ini, 5% support dari kaidah ini. Kita berminat untuk mencari sebuah kaidah ketimbang memeriksa apakah suatu kaidah itu berlaku. Kemudian yang kedua, ada algoritma a priori. Jadi ini algoritma ini tuh punya tujuan untuk menemukan frequent item sets dijalankan yang pada sekumpulan data. Jadi pada iterasi ke K akan ditemukan item set yang memiliki K items, disebut dengan K item sets. Jadi inti dari algoritma a priori ini tuh menggunakan frequent K-1 min item sets untuk membangun kandidat frequent K item sets. Gunakan scan database dan pencocokan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item sets. Nah, algoritma a priori. Jadi perbaikannya di sini yang pertama, hitungan item set berbasis hash. Suatu item set yang hitungan Amber hash terkaitnya di bawah ambang tidak bisa frekuen. Yang kedua, reduksi transaksi. Suatu transaksi yang tidak memuat frekuen ke item set apapun adalah sia-sia dalam scan berikutnya. Partisi. Item set apapun yang potensial frekuen dalam database haruslah frekuen dalam paling tidak satu dari partisi dari database. Kemudian sampling. Penambangan atas suatu subset dari data yang diberikan. Menurunkan ambang support suatu metode untuk menentukan kelengkapan. Jadi ini ada ilustrasi dari algoritma a priori. Jadi kita memiliki database DDB. Kemudian first scan, ini misalnya di naskah nama C1. Jadi ini ada item set dan subnya. Kemudian
dikurangi, direduce menjadi cuman D-nya diambil. Kemudian dari sini kita bisa kelompokkan jika A dan B, A, C, AE dan sebagainya. Kemudian kita lakukan second scan. Di sini data yang sama kita reduce sehingga menghasilkan hasil seperti ini, kemudian menghasilkan tabel C3. Dan hasil third scan menghasilkan, ya, kita telah tiba di sesi exercise. Soal yang pertama, apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Ya, jawabannya adalah klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasinya atau mengkelompokkannya, istilahnya gampangannya kayak gitu, ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang telah ditetapkan oleh kita. Sedangkan clustering itu suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas. Jadi kita nggak mendefinisikan dulu ini sebelumnya mau dipisahkan berdasarkan apa, tapi kita berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, jadi memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Jadi kayak jadi ada sebuah data kita cluster, kita tidak mendefinisikan apa dari apa, tapi dari data tersebut kita lihat seperti itu. Yang kedua, apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Jadi peranan visualisasi dalam informasi dalam data mining yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Yang ketiga, definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Support. Jadi support itu menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi, di mana sedangkan confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A yang juga memuat B. Jadi confidence ini ada sebuah keterkaitan atau kecenderungan. Dan soal yang keempat, sekaligus ke soal yang terakhir, jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi, tanpa analisis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi dari data transaksi. Baik, itu adalah akhir dari pertemuan ke-15 kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.